Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi matematika untuk kelas rendah SD atau MI, khusus tentang operasi pengurangan bilangan bulat 1 sampai 99. Sasaran video ini sungguhnya untuk orang tua siswa, guru kelas SDMI, mahasiswa PGSD, mahasiswa pendidikan masyarakat, termasuklah mereka yang berkecimpung sebagai pengamat pendidikan dasar khususnya. Baik, umpama ini ada soal atau PR dari guru untuk anak-anak kita, untuk anak cucu kita. Jadi kenalah kita, baik orang tua, maksud saya orang tua, ayah atau datuk neneknya, ya, berkewajiban menunjuk, memfasilitasi anak cucu kita supaya dapat dengan mudah menghitung, ya, mengerjakan PR. Dalam konteks ini saya memilih matematika. Nah, kalau ada soal seperti ini, 13 kurang 9, itu biasanya anak-anak disuruh menghitung, ya langsung susunan ke bawah 13, ini kemudian ditulis angka 9 di sini, ya, kemudian langsung disuruh tulis. Itulah menurut saya itu susah, ya. Walaupun 3 ini tidak dipinjamkan dengan 1, ya, menjadi 13 juga aja. Nah, saya menawarkan cara lain untuk itu, ya. Ya, mudah-mudahan cara ini maksud saya cara ini belum pernah dibuat orang, ya. Kalaupun sudah pernah ada, ya saya minta maaf, sama sekali saya tidak plagiat untuk ini, ya. Bukan plagiat untuk ini. Saya pelajari dia sehingga mendapatlah pola semacam ini. Baik, 13 kurang 9, satuannya ini 3, yang nak dikurang itu dengan 9. 3 itu lebih besar dari 9. 3 itu lebih kecil dari 9, maka menyulitkan mengurangkannya. Ya, harus dipinjamkan dulu 13, ya. Menjadi 13. Ya, kembali lagi ke persoalan awal, 13 kurang 9 lagi. Sekarang caranya, kalau ada seperti ini, ya, angka satuannya ini kecil dari angka yang hendak dikurangkan, maka kita balikkan, ya. Kita balikkan, ya. 9 ini kita kurangkan dengan 3, ya. Kurangkan 9 3 pelan-pelan, ya. 9 dikurang 3, ya, dapat 6, ya. Kalau belum mahir harus selalu berlatih, ya, mengurang-urang itu. Nah, kemudian dapat langkah pertama 6, ya, 9 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian langkah kedua, pinjam 10, ya. Ambil 10. 10 kurang 6. Berapa 10 kurang 6? 4. 4. Nah, sekarang di sini ini tadi karena berkurang, karena dikurang dari sini, maka yang ini dikurang 1. Maka 1 kurang 1, 0. Itulah makanya dia 4, ya. 4. Nah, sekarang yang kedua, ya, dilanjut yang kedua, ya. 8 dikurang 7. Ini caranya, nak, ya. 8 dikurang 7, 1, dapatnya 1, ya. Buat sementara 1 dulu. Baru 10 kurang 1. Berapa 10 kurang 1? 9, ya. 9. Nah, akibat dari sini tadi mengurangnya, maka yang di sini dikurang 1. Karena di sini angka 1, 1 kurang 1, 0. 0 tak ditulis lagi. Nah, berikut, latihan berikut, ya. 6 kurang 4, ya, terhadap bilangan 24 kurang 6.
Jalannya 6 dikurang 4, ya, tinggal 2 ya. 10 kurang 2, 8 ya. 8. Nah, ini ada 2 tadi berkurang 1 karena kita mencari dengan jalan mengurang dari sini, maka ini tinggal 2 kurang 1 tinggal 1, maka 1 di sini ya. Tuh. Jadi 18 hasilnya. Nah, 30 kurang 12, 2 kurang 0, 2 buat sementara ya. Kemudian minta bantu lagi dengan 10, 10 kurang 2, 8 ya. 8. 10 kurang 2, 8. Di sini tinggal 2, 2 kurang 1, 1 ya. 18 jadi ya. 18. Oh, ini sama 18 juga ya, sama ya. Kita ulang yang ini ya. Ulang yang 24 kurang 6 ya. 6 kurang 4, 2 ya. 2. 10 kurang 2, 8 ya. Yang ini ada 2. Di sini tidak ada puluhannya, tinggal 1 ya. 18 ya. Tahu 18 sama 6, 24 ya. Nah, berikut 42 kurang 25. 5 kurang 2 ya. 5 minus 2 equal 3 ya. 3 buat sementara ni 3. 10 kurang 3, 7. 7. Yang ini, yang 4 ini tinggal 3 ya. Mengapa tinggal 3? Lagi-lagi karena tadi kita mengurangnya dari sini ya. 3 tinggal di sini, dikurang lagi dengan 2 yang di sini. Jadi di 3 kurang 2, 1, letakkan 1 di sini. Okey. Ya, di 17 jadi ya. Nah, angka yang lebih besar lagi, angka lebih besar. Ini 50-an dikurang dengan 20-an ya. Tapi ceritanya tetap saja lah nak ya. Angka satuan tu lebih besar ya daripada yang hendak kita kurangkan itu. Ini satuannya cuma 1 ya. Dikurangkan satuan 9. Maka 9 kurang 1, 8 ya. Baru kemudian 10 kurang 8, 2. Dah jadi, dah dapat 2 dia. Di sini tentu tinggal 4 ya. Tinggal 4 karena ini 5, 5 kurang 1, 4. 4 dikurang 2, 2. 22 jadinya. 65 kurang 58, 8 kurang 7, 1 ya. 1. 10 kurang 1, 9 ya. 9. Tentu yang di sini 6 jadi 5 ya. 5 kurang 5, 0 ya. 0 tak perlu lagi ditulis. Kalau ditulis pun dia tak mau apa dia ya. Kalau untuk ketik aja di sini ya 0 ni ya, tetap aja dia pergi nolnya. Nah, sekarang 73 kurang 47 ya. Untuk baliklah ini ya, saya balikkan ya. 73 kurang 37. Nah, 7 dikurang 3 dapat 4 ya. Wah, 10 kurang 4, 6. Dah selesai satu itu. Satu langkah lagi. 7 ini tinggal 6. 6 kurang 3 dapatnya 3. Ya. Kemudian 85 kurang 66 ya. 85 kurang 66 ya. 6 kurang 5 1 ya, dibantu dengan 10 ya, top 10 ya. 10 kurang 1 9. 10 minus 1 equal 9. 9 sudah di sini. Ini 8, tentu tinggal 7. 7 kurang 6 ini ya.
1. Nah, terakhir 9, ya, ini 94 ya, kurang 49. Saya gantilah dengan 49 ya. 94 kurang 49. 9 dikurang ini, kurang 4, dapat 5. 10 kurang 5, 5 juga. Gitu ya. Maka yang 9 ini tinggal 8. 8 kurang 4, dapat 4. Itu dia, selesai ya. Tapi hati-hati kalau ada soal macam ini, misalnya ya, 13 dikurang 2 ya. 13 kurang 2, jangan pula dibalikkan ya, karena 3 ini tidak lebih kecil dari 2 ya. 3 yang ini ya, tidak lebih kecil dari 2. Tak perlu dibalikkan ya. Tak perlu dibalikkan. Maka kalau dah semacam ini, dapatnya adalah 3 kurang 2 dapat 1. Ini yang 1, ini tak ada pengurangnya ya, 1 jugalah di sini. Gitu ya. 11 jadi samalah dengan ini juga. 17 kurang 15 misalnya ya. 17 kurang 15. Ini 7 dan 7 lebih besar dari 5 ya, jangan dibalikkan lagi, langsung saja 7 kurang 5 dapat 2 ya. 1 kurang 1 yang ini dapat 0 ya, tak ditulis pun tak apa-apa. Kalau di Excel ini ditulis kan tetap dia tak mau ya. Nah, terakhir yang ini ya, yang ini ini saya buat misalnya 34 dikurang dengan 12 ya, dengan 12 ya. Nah, karena ini besar ya atau sama, karena dia paling tidak dia sama atau lebih besar dari yang ini, maka tak boleh dibalikkan ya. Tadi kalau dibalikkan, kecuali dia ini 15, itu baru dibalikkan ya. Ini 5 kurang 4, 1 10 9, jadi dengan 2 1 jadinya. Sekarang dibuat contoh, ini cuma 12 ya, 12. Maka 2 ini ya, dia kecil ya, dari 4. Maka tak usah dibalikkan lagi, langsung saja 4 dikurang 2 dapat 2 ya. Ini 3 kurang 1 dapat 2 juga. Begitu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian ya, syarat utama anak harus mahir ya, pengurangan dari 10. Jadi kalau belum mahir, terpaksa anak cucu kita dilatih dulu supaya dia mahir mengurang 10 dengan bilangan bulat lainnya ya, dengan bilangan bulat lainnya ya. Jangan dulu bilangan bulat yang lebih besar ya. Nah, paling tidak bilangan bulat yang sama ya, misalnya 10 kurang 10 ya. 10 dikurang 10 diambil 10, begitulah ya. 10 diambil 10 ya, habis tu 0 misalnya ya. 10 kurang 9. Nah, ya jangan langsung 10 kurang 2, jangan begitu. Ini untuk anak kita lebih konkret yang abstrak ni ya. Ini terus terang saja ini abstrak ya, karena kita tak menggunakan alat bantu di sini. Ya, 10 langsung dikurang 9 ya. Nah, 10 dekat dia dengan 9 ya. 10 ya, boleh mungkin kita tunjuk jari kita ya, tunjuk pula 9 ya. Maka dia tinggal 1 ya, 10 kurang 9 tu 10 dekat dengan 9 ya. Maksud saya jangan dulu 10 kurang 1, jangan begitu ya. Terlalu jauh untuk anak-anak kita yang daya tangkapnya kurang kuat ya, atau bukan kurang kuat, maksud saya lambat ya, lambat. Ada siswa kita itu tipenya ada yang penerimanya lambat, ada yang penerimaan cepat. Tapi penerimaan lambat ini jangan khawatir ya,
Anak yang penerimaan lambat ini biasanya setia dengan setia apanya itu, pemikirannya itu setia, kokoh ya, kokoh, tak mudah hilang ya. Dia membangun penghitungan ini. Maka sekali lagi ini dibuat 9 ya. Ya, bermula dari 10 kurang 10 dulu. 10 diambil 10, 0. Ya, kalau 10 diambil 9, ya 1 gitu ya. 10 diambil 9, 1. 10 diambil 8, ya 2 ya. Ya, jadi jangan dirandom ya. Jangan diacak. Memang dibuat secara sistematis ya, untuk anak memahami akhirnya ini nanti ini 10 kurang 7 3. Kalau perlu dibuat di buku ya, di buku anak itu ya, dibuat PR-nya. Jangan ini dulu kalau perlu ya. Kalau memang anak tidak paham pengurangan dari 10 ya, sebab ini prinsipnya ini ada angka 10 ini semuanya nanti ya. Angka bantunya 10. Jadi sekali lagi mahirkan anak kita, anak cucu kita dengan pengurangan 10 ya, mulai dari yang besar 10 itu sendiri, 10, 9, 8, 7, 6. Sekali lagi ditulis, suruh anak menulis 10 kurang 10 sama dengan 0 ya. So, tulis berkali-kali ya. 10 kurang 9 dapat 1, 10 kurang 9 dapat 1 ya. 10 kurang 8 dapat 2 ya. Yang akhirnya nanti 10 tambah 0 dapat 10, 9 tambah 1 dapat 10 ya. Dan seterusnya. Mahir. Nah, karena ini PR ini adalah bacaan, tulisan guru atau tulisan dari buku. Apakah anak kelas rendah kita yang terutama yang di wilayah sub urban, daerah desa, daerah pedesaan, sudah tahu ini angka 13, sudah tahu angka 2 ya. Dia tahu secara pronounnya angka 13 ya. Dia dapat mendengar 13, dia dapat mendengar 2, tahu dia, tapi begitu disodorkan dengan tulisan dia tidak tahu. Nah, maka ada lagi caranya ya, caranya. Tapi nanti mungkin saya buat video tersendiri untuk ini ya. Tapi sekilas saya katakan ya. Anak tahukah anak ini angka 2? Tulis angka 2 ya. Tulis angka 2, beritahu kepada anak angka 2 ya. Ini sebenarnya saya dah punya buku saya yang berjudul Indahnya Bahasaku, Pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 1 SDMI. Tapi saya ulang di sini. Tulis angka 2, suruh anak menulis lagi, dibuat petaknya sampai 9, 10. Tulis 2 ya, 2. Beritahu dulu kepada anak, nak ini angka 2 sayang ya, angka 2 nak ya, angka 2 ya, angka 2. Apabila dia disuruh menulis angka 2, walaupun salah dia menulis, dia tetap mengingat bahawa yang disuruh tulis itu angka 2 yang bentuknya seperti ini. Ini arbitrary ya, mengapa angka 2 ni seperti ini, wallahualam ya. Tak dapat saya menjawabnya. Saya belum pernah baca buku mengapa Latin itu angka 2 semacam ini ya. Tak dapat saya menjawabnya. Jadi yang perlu ingatkan kepada anak, pokoknya angka 2 begini nak ya. Ini paradigma jadi gitu ya. Menjadi dogmatis, menjadi dogma ya, maksud saya. Ini yang kedua. Nah, yang kedua, kamu tulis angka 2 berulang-ulang. Ini di petak 1, di petak 2, petak 3, petak 4, petak 5, petak 6. Buku-buku kan ada buku petak itu. Kalau saya memang saya sengaja membuatnya buku itu berpetak supaya anak menulis. Kalau anak salah menulis angka 2, angka 2-nya misalnya tak betul, tak teratur, janganlah dihiraukan. Sasaran tembak kita adalah anak mengenal angka 2. Ya. Walaupun disuruh nulis dengan angka 2. Kalau dia dapat menulis, wa syukurillah, alhamdulillah, itu jemput terbawa kata orang Minang tu ya. Tapi kalau dia belum dapat, ya biarlah dia belum dapat menulis angka 2 dengan pasti. Tapi dia tahu sudah mengenal angka 2 ya. Angka 2 sudah 10 kali dia tulis. Belum dapat memang dia menulis, tapi dia sudah mengenal ya. Sama kita kebanyakan orang kebanyakan umat Islam malah tak dapat menulis huruf hijaiyah, tapi dia dapat membaca huruf hijaiyah itu ya. Nah, itulah maksudnya. Jadi mahirkan ini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya.
terutama bagi sasaran orang tadi, bagi anak cucu kita, anak cucu saya khususnya ya. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat ya. Kalau ada salah silap saya mohon maaf, kalau ada keliru mohon ditunjuk, tulis di kelas komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.